Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Sejumlah startup bergelar unicorn tengah bersiap untuk IPO lewat SPAC. Nah, kali ini perusahaan transportasi digital berbasis ride sharing dan ride hailing raksasa Grab Holding ini berencana untuk go public. Seperti apa skemanya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Grab siap melenggang di Bursa Saham Amerika Serikat. Ya, dilansir dari Financial Times, Grab Holdings yang menawarkan layanan transportasi online dan keuangan dikabarkan tengah bersiap melakukan merger dengan salah satu perusahaan akuisisi bertujuan khusus atau Special Purpose Acquisition Companies atau SPAC, yaitu Altimeter Capital yang dilakukan untuk bisa tercatat di Bursa Saham Wall Street Amerika Serikat. Nah, merger bisnis ini dilakukan dengan salah satu dari dua perusahaan investasi Amerika Serikat pemilik Altimeter. Nah, Altimeter saat ini telah mendukung pembentukan dua SPAC, yaitu Altimeter Growth Corp dan juga Altimeter Growth Corp 2. Nah, salah satu perusahaan tersebut dikabarkan yang akan merger dengan Grab. Namun belum ada keterangan lebih rinci terkait hal itu. Nah, perjanjian tersebut dilakukan sebagai tahap awal untuk unicorn Asia Tenggara ini untuk go public di tahun ini. Kalau merger Grab dengan SPAC Altimeter disetujui oleh Dewan Grab, maka aksi itu akan menjadi kesepakatan terbesar SPAC secara global. Nah, kesepakatan ini dikabarkan akan mendorong valuasi perusahaan teknologi yang didukung SoftBank itu, bahkan nilainya ini tak main-main, yaitu mencapai 35 miliar dolar atau sekitar 490 triliun rupiah. Wow, sangat jumbo ya. Nah, perusahaan rintisan yang berbasis di Singapura ini dikabarkan bisa menyelesaikan perjanjian untuk listing di New York melalui Altimeter Capital secepatnya pada pekan ini. Dan lewat aksi IPO ini, Grab berpotensi meraup dana hingga 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 35 triliun rupiah. Nah, kalau dibandingkan dengan sepanjang sejarah IPO di Bursa Saham Dalam Negeri, sejauh ini dana terbesar yang diraup melalui IPO yaitu Adaro Energy atau ADRO, di mana pada 2008 lalu perusahaan batubara ini berhasil mengantongi dana segar hingga 12,25 triliun rupiah. Nah, berarti kalau Grab ini jadi melakukan IPO di Bursa Saham Wall Street, nilai fundraising yang didapat berpotensi 35 triliun rupiah tadi, berarti artinya sekitar 2 kali lipat nih dari dana IPO terbesar yang berhasil diraup pada 2008 lalu. Nah, Grab yang didirikan sejak 2012 ini belum mencetak laba sejauh ini, tapi telah mengumpulkan 12 miliar dolar dan juga memiliki sekitar 5 miliar dolar dalam bentuk cadangan tunai. Dengan begitu, valuasinya saat ini sekitar 16 miliar dolar atau sekitar 224 triliun rupiah. Dan tentu saja Vision Fund SoftBank yang merupakan salah satu investor utama Grab akan menjadi pemenang besar dari kesepakatan tersebut. Kita lihat di slide berikutnya lagi. Nah, rencana IPO Grab sebenarnya ini telah berlangsung lama ya beredarnya. Tapi sebelum melabuhkan hatinya untuk rencana IPO dengan SPAC, di tahun 2020 lalu Grab ini dihebohkan dengan isu rencana merger dengan Gojek. Isu ini sempat mencuat karena kedua perusahaan ini menghadapi dampak cukup parah akibat kebijakan pembatasan aktivitas selama masa pandemi COVID-19. Dilansir dari Bloomberg News, valuasi gabungan keduanya pun diprediksi hingga 40 miliar dolar atau sekitar 560 triliun rupiah. Meskipun isu merger antara Gojek dan Grab ini dibantah gitu ya, tapi dikabarkan alotnya pembicaraan antar Gojek dan juga Grab ini membuat mereka mengambil jalur yang berbeda. Gojek diisukan sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan Tokopedia untuk mega merger lain nih sebelum go public dan dua listing di Bursa Efek Indonesia dan juga Bursa Wall Street. Sementara Grab dikabarkan ini akan melakukan IPO-nya sendiri di Amerika Serikat di tahun ini. Di slide berikutnya lagi kita akan lihat. Nah, sebagai gambaran terkait rencana Grab yang dikabarkan bakal listing di Bursa Saham Wall Street, sebelumnya sudah ada perusahaan ride hailing yaitu Lyft Inc. yang mencatatkan sahamnya di Bursa Nasdaq pada Maret 2019 lalu. Dan Lyft ini menjadi perusahaan pertama yang melakukan IPO di sektor ride hailing. Lyft Inc. ini mengumpulkan 2,34 miliar dolar setelah meningkatkan harga penawaran per sahamnya menjadi 72 dolar. Sehingga valuasinya saat ini yaitu bernilai 24,3 miliar dolar.
Saat itu saham Lyft itu melonjak hingga $88,6 dalam beberapa menit pembukaan. Namun hingga saat ini harga saham perusahaan ini terus tergelincir menurun. Menariknya sebelum IPO, Lyft melaporkan kerugian itu mencapai $911 juta pada tahun 2018 atau lebih besar dari kerugian yang dialami di tahun 2017. Meski begitu dari sisi pendapatan terjadi kenaikan 2 kali lipat di tahun 2018 menjadi $2,16 miliar. Sementara itu, ketika Uber yang merupakan rivalnya ini listing di Bursa Wall Street, saham Lyft langsung merosot hingga 7%. Di tahun yang sama yaitu di Mei 2019, Uber melakukan IPO dengan menawarkan harga $45 per saham. Namun sayangnya bertepatan dengan kondisi pasar yang kurang menguntungkan, harga saham Uber yang digadang-gadang ini tadinya menjadi IPO terbesar ketiga di sektor teknologi setelah Facebook, ini malah justru anjlok 7,6% pada hari pertama perdagangannya di Bursa Saham New York. Namun Uber berhasil mengumpulkan $8,1 miliar atau sekitar 117 triliun rupiah. Sama dengan Lyft, saat IPO Uber juga mencatatkan rugi hingga $1,8 miliar Amerika Serikat di tahun 2018. Meski demikian saat IPO valuasi Uber ini meningkat menjadi $82,4 miliar Amerika Serikat yang sebelumnya ditargetkan sebanyak $120 miliar. Lantas pertanyaannya, jika aksi IPO Grab Holdings ini benar-benar jadi dilakukan tahun ini, seperti apa ya nanti respon dari para investor? Akankah menjadi IPO dengan nilai fundraising terjumbo? Kita nantikan saja.